Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang marketing olahraga. Jadi, banyak orang yang berpikir bahwasanya marketing atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah pemasaran, ini hanya terdiri dari penjualan dan iklan. Tetapi sebenarnya, pemasaran harus dipahami sebagai proses untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu marketing. Jadi, marketing atau pemasaran dalam bahasa Indonesianya adalah suatu kegiatan menciptakan, berkomunikasi, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat besar. Proses pemasaran telah dikembangkan bahwa pelanggan adalah orang yang paling penting bagi perusahaan atau organisasi. Nah, untuk itu, setiap perusahaan harus bekerja keras untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan untuk menarik pelanggan-pelanggan yang baru lagi. Agar organisasi itu berhasil bersaing di dalam masyarakat saat ini, suatu organisasi atau perusahaan tersebut harus memulai dengan kebutuhan dan keinginan pasar dengan melakukan riset tentang produk atau layanan apa yang harus dijual karena kebutuhan pelanggannya. Nah, dalam industri olahraga, pemasaran dipergunakan untuk berkomunikasi dan menjual manfaat produk dan layanan kepada pelanggan. Sebuah contoh suatu layanan yaitu suatu perusahaan yang akan mendesain sepatu baru. Nah, di sini suatu perusahaan tersebut mendesain sepatu itu dengan bahan yang ringan. Nah, berbahan ringan inilah yang akan membedakan produk tersebut dengan produk pesaingnya. Pemasaran tidak hanya terjadi dalam organisasi sektor swasta. Pemasaran alat juga sekarang digunakan di sektor publik dan nirlaba. Agar berhasil, suatu organisasi harus menarik dan mempertahankan pelanggan agar tetap puas dengan produk yang dihasilkan. Nah, program pemasaran ditujukan untuk meyakinkan orang untuk mencoba atau tetap menggunakan produk dan layanan tertentu untuk mempertahankan posisi yang kuat di pasar. Selanjutnya ada marketing campuran. Apa itu marketing campuran? Jadi, marketing campuran adalah konsep yang terdiri dari sekelompok faktor, di mana faktor ini terdiri dari 7. Yang pertama itu ada produk, yang kedua itu ada harga, yang ketiga itu ada promosi atau komunikasi, keempat ada tempat atau distribusi, kelima ada orang, keenam ada proses, dan yang ketujuh atau terakhir itu ada bukti fisik atau saat pemasaran jasa. Jadi, organisasi perlu memadukan ketujuh faktor ini secara efektif untuk mendapatkan respon yang dibutuhkan dari target pelanggan. Berikutnya itu ada produk. Jadi, suatu produk akan terdiri dari 4 sisi. Yang pertama itu ada produk inti, kedua ada produk yang diharapkan nyata atau aktual, yang ketiga ditambah produk, dan yang keempat ada produk potensial. Nah, saya akan menjelaskan dari keempat sisi produk tersebut. Yang pertama, itu ada produk inti. Di sini, produk inti adalah manfaat penting atau layanan produk yang menyediakan manfaat bagi pelanggannya. Jadi, semisal di sini ada sepasang sepatu lari yang akan memberikan kenyamanan, kecepatan, dan mungkin aktualisasi dari diri sendiri, yaitu dapat menyelesaikan lari maraton. Yang kedua, ada produk yang diharapkan nyata atau aktual. Nah, di sini elemen nyata dari suatu produk atau layanan akan membentuk produk yang diharapkan. Nah, mereka ini termasuk dari desain, fitur, pengemasan, nama merek, dan tingkat kualitas. Selanjutnya ada ditambah barang. Jadi, di sini maksudnya pengalaman pelanggan akan menentukan produk tersebut bertambah ataupun berkurang. Selanjutnya ada produk potensial. Nah, di sini produk yang diciptakan seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Jadi, produk yang diciptakan harus terus diperbaharui. Nah, di dalam suatu produk itu sendiri terdapat fitur dan keuntungan, di mana ketika seorang pelanggan membeli suatu produk atau layanan, mereka membeli solusi untuk masalahnya. Jadi, semisal di sini ada keanggotaan gym yang akan membeli alat gym untuk membantu penurunan berat badan. Dengan kata lain, seorang keanggotaan gym itu akan membeli solusi untuk masalah kelebihan berat badannya.
Nah, pemasar perlu memastikan bahwa fitur dan manfaatnya memuaskan kebutuhan pelanggannya. Dan untuk suatu produk juga akan memiliki nilai jual, di mana nilai jual ini yang akan membedakan produk dari pesaingnya. Nah, untuk suatu produk juga akan memiliki siklus hidup, di mana siklus hidup produk tersebut adalah suksesi dari strategi yang digunakan oleh manajemen sebagai produk melewati siklus hidupnya. Selanjutnya ada tahap pembangunan produk baru. Nah, tahap ini merupakan tahap pertama yang mungkin bisa jadi sangat mahal ataupun sangat beresiko. Belum ada pendapatan penjualan yang dihasilkan. Pengeluaran pun di sini mungkin juga tidak dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk suatu produk baru, mungkin ini tergolong masih tinggi biayanya, sebab di dalam suatu pasar belum ada atau bahkan mungkin masih sedikit persaingannya. Jadi, suatu perusahaan atau organisasi tersebut harus melakukan promosi melalui iklan atau bahkan diskon untuk menarik minat pelanggannya. Nah, tetapi jika suatu produk itu diproduksi secara besar-besaran dan dipasarkan di pemasaran, mungkin saja biayanya akan lebih sedikit rendah. Suatu produk mencapai kematangan ketika penjualannya stabil. Jadi, seringkali perusahaan lain masuk ke pasar dengan produk dan layanan yang serupa, sehingga kegiatan pemasaran seperti ini digunakan oleh suatu perusahaan tersebut untuk membuka diskon ataupun promosi secara besar-besaran untuk meningkatkan penjualan produk-produk yang telah dipasarkan. Jadi, ada sejumlah pendekatan untuk penetapan harga. Satu atau banyak metode ini dapat digunakan tergantung pada tahap siklus hidup produk, faktor pasar eksternal, dan sisa-sisa campuran marketing. Jadi, harga dapat ditentukan oleh pembeli. Misal, ketika pilihannya melimpah dan hanya yang serupa, pembeli dapat memaksa perusahaan untuk memberikan diskon. Nah, untuk metode menjual produk dan layanan kepada konsumen, ini bisa menggunakan marketing campuran, di mana marketing campuran ini bisa berupa iklan, pemasaran hubungan masyarakat, sponsor, komunikasi e-marketing, dan perangkat portable serta WiFi. Jadi, tujuan promosi di sini bisa untuk menumbuhkan organisasi melalui peningkatan penjualan atau untuk menciptakan kesadaran mereka yang lebih besar. Jadi, bisa jadi juga tujuannya hanya untuk membedakan produk dari pesaing. Nah, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan mengenai marketing campuran yang telah saya sebutkan tadi satu persatu. Jadi, dimulai dari iklan. Nah, iklan ini melibatkan komunikasi pesan ke target pasar melalui sebagian besar saluran yang sesuai atau yang memotivasi perilaku pembelian. Nah, untuk media iklan sendiri bisa berupa bioskop, televisi, internet, radio, cetak, atau bahkan kios informasi atau layar sentuh. Nah, agar iklan mudah diingat, maka kita bisa menggunakan karakter, tipologi, warna, kepribadian, dan musik yang semuanya mencerminkan atribut merek yang dipromosikan. Selanjutnya ada pemasaran hubungan. Di sini, skema loyalitas adalah cara di mana perusahaan membangun klub atau konsumen dengan yang serupa sifat dan perilaku pembelian. Jadi pelanggan dihargai dengan poin prioritas, di mana penawaran lebih awal, pemberitahuan tentang penawaran eksklusif, serta promosi khusus anggota, gratis, dan mungkin juga dapat diskon. Selanjutnya ada hubungan masyarakat. Nah, hubungan masyarakat adalah praktek mengelola aliran informasi antara suatu organisasi dan publiknya. Dalam prakteknya, peran hubungan masyarakat adalah tindakan penyeimbang dalam memberikan informasi mengenai gambar yang bagus maupun mengenai gambar yang buruk di belakang cerita. Selanjutnya ada sponsor. Nah,
Pensponsoran ini adalah bisnis besar dalam olahraga, di mana kepribadian olahraga, tim olahraga, dan secara memberikan peluang untuk hubungan non-bisnis antara olahraga dan non-olahraga. Selanjutnya ada komunikasi emarketing. Jadi, emarketing ini didorong oleh revolusi yang cepat dalam pengembangan komunikasi teknologi. Kemerosotan ekonomi pada tahun 2008 menghasilkan skala departemen pemasaran turun dan konsolidasi kegiatan pemasaran mereka. Jadi, ketika anggaran pemasaran ketat, perusahaan akan menggunakan bentuk komunikasi termurah yang paling efektif untuk dijangkau konsumen. Emarketing dapat menjadi target efektif sebagai biaya pengemasan dan distribusi dapat dihindari. Perangkat portable dan Wi-Fi. Perangkat portable seperti iPhone dan akses ke Wi-Fi telah menyediakan bentuk lain dari komunikasi. Peluang pemasaran di sini adalah agar perusahaan memastikan pilihan pencarian bagi konsumen. Dalam contoh pariwisata olahraga, seorang pelanggan memutuskan untuk memesan tiket untuk acara olahraga sebagai bagian dari pengalaman liburan mereka. Nah, mereka dapat menggunakan perangkat portable untuk merencanakan, mengatur, memesan, atau bahkan merencanakan rute dan menemukan serta mencapai venue. Selanjutnya ada mesin pencari marketing. Jadi, mesin pencari marketing ini adalah teknik yang digunakan oleh merek yang ingin membantu pelanggannya menemukan produk dan layanannya secara online dan lebih cepat. Nah, internet digunakan oleh pembisnis untuk memotivasi pelanggan dan mempertahankan minat konsumen terhadap merek mereka. Tujuannya adalah untuk menjadi yang teratas dalam daftar saat pengguna mencari. Selanjutnya ada tempat. Tempat ini merupakan bagian dari marketing campuran yang melibatkan pengantaran produk atau layanan ke target pasar melalui saluran distribusi dalam jumlah waktu yang tepat dan mendapat untung. Jadi, saluran distribusi adalah rute yang digunakan perusahaan untuk mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Nah, saluran dapat juga berupa langsung, yaitu langsung ke pelanggan, atau tidak langsung melalui perantara saluran. Nah, semakin banyak perantara yang terlibat, semakin banyak potensi komplikasi yang muncul dalam rantai pasokan. Jadi, perantara dapat juga berupa grosir, tiket agen, pengecer, perusahaan distribusi, atau juga bahkan lot internet. Selanjutnya ada orang-orang. Nah, komponen orang dari marketing campuran berkaitan dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam produk atau layanan selama siklus hidupnya. Orang bertanggung jawab atas setiap elemen penjualan, strategi, dan kegiatan pemasaran. Selanjutnya juga ada bukti fisik. Ini terdiri dari lingkungan di mana layanan dikirimkan dan barang berwujud apapun yang memfasilitasi kinerja layanan. Pelanggan melihat bukti nyata untuk dibuat prediksi seperti apa kualitas dan layanan tersebut. Ini termasuk tempat, kendaraan, situs web perusahaan, dan penampilan serta perilaku staf. Selanjutnya ada branding. Definisi branding berikut ini dapat dianggap sebagai standar nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan. Untuk itu, mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari produk pesaingnya. Lanjut, ada identitas merek. Jadi, dasar identitas merek adalah mencapai pengalaman visual dan konsumen yang sama dimanapun merek itu muncul. Jadi, ini mencakup setiap aspek merek yang berupa alamat, kendaraan, arsitektur, seragam, alat tulis, dan komunikasi. Nah, merek itu sendiri sering mengidentifikasikan diri mereka secara visual melalui logo dan perangkat grafis. Itu juga akan membedakan suatu produk atau layanan dengan yang lainnya. Nah, warna dan tipografi juga digunakan untuk meningkatkan visual yang berdampak dan memberikan pengakuan yang lebih besar. Nah,
Untuk lingkungan pemasaran, agar berhasil memanfaatkan marketing campuran, penting bagi sebuah organisasi untuk menjadi komprehensif, akrab dengan lingkungan di mana ia beroperasi. Oleh karena itu, perlu mengetahui sebanyak mungkin tentang persaingan organisasi, target pasar, potensi pertumbuhan pasar di masa depan, dan pasar di mana ia beroperasi. Ini bisa dipecah menjadi 3 komponen, yaitu ada lingkungan internet, mikro, dan makro. Lingkungan internet berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam organisasi, misalnya kepegawaian, peralatan, serta keuangan. Nah, lingkungan mikro ini mempengaruhi organisasi secara langsung. Ini termasuk pemasokan, pemegang saham, konsumen, dan pelanggan, serta karyawan dan pemangku kepentingan lokal lainnya. Nah, sedangkan untuk lingkungan makro mencakup semua faktor yang dapat mempengaruhi suatu organisasi, tetapi itu berada di luar kendali langsung mereka. Nah, ketika suatu organisasi telah melakukan analisis pasar, maka dimungkinkan untuk melakukan dan menetapkan tujuan pemasaran untuk bekerja ke arah dan memberikan langkah pertama dalam pengembangan dari rencana pemasaran. Tujuan pemasaran suatu organisasi akan didasarkan pada satu atau beberapa yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama itu ada produk yang ada di pasar yang ada, produk baru untuk pasar yang ada, produk yang ada untuk pasar baru, atau produk baru untuk pasar baru. Perencanaan pemasaran melibatkan analisis pasar, pilihan kegiatan pemasaran, dan implementasi melalui kampanye pemasaran untuk mengkomunikasikan produk dan layanan ke target pelanggan, memahami pelanggan dan perilaku konsumen. Nah, ini adalah melakukan penelitian untuk mendapatkan pemahaman tentang target pasar yang diinginkan atau keinginan, kebutuhan, suka dan tidak suka pelanggan. Selanjutnya ada segmentasi. Nah, segmentasi pasar adalah proses membagi berbagai kelompok pembeli atau potensi pembeli ke kelompok yang lebih spesifik dengan kebutuhan produk yang relatif sama. Jadi, sangat penting untuk segmentasi pasar untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, bersaing lebih efektif dalam olahraga pasar, dan mencapai tujuan organisasi. Organisasi biasanya memiliki sumber daya terbatas untuk dibelanjakan pada pemasaran. Berkonsentrasi upaya mereka pada satu-satunya atau beberapa segmen pasar dan menargetkan mereka mendapatkan yang terbaik. Segmentasi melibatkan pengidentifikasian orang-orang itu paling mungkin untuk membeli produk atau menggunakan layanan dengan mempertimbangkan sejumlah variabel. Oke, sampai di sini materi sport marketing kita. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.